Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, dia mengalami pemulihan. Bukan dia, tetapi anaknya. Tidak ada bersama-sama dengan dia. Kita kan ini punya HP ya. Siapa namanya itu ya, yang sekarang lagi viral itu? Viral. Yang menyembuhkan itu, kayak bukan. Andi Simon. Pernah lihat itu di apanya? Di HP-nya kan, Bapak Ibu Saudara. Kalau saya lihat itu Bapak Ibu Saudara, dia mempunyai karunia penyembuhan. Dan itu tidak menutup kemungkinan untuk siapa saja. Ada yang kecil banget, sampai gini, itu sakit banyak yang begini Bapak Ibu Saudara, dia memulihkan. Tapi bukan orang Kristen. Pergunakan HP-nya Bapak Ibu Saudara nonton YouTube. Banyak itu. Saya lihat situ ada yang berselingkuh, ada yang pakai sorban itu ya, yang pakai peci itu kan, banyak yang disembuhkan oleh hamba Tuhan ini. Dalam hatiku ini bukan orang percaya loh. Sampai dari berbagai daerah Bapak Ibu Saudara, sampai polisi, saya lihat di videonya, polisi itu sampai mengatur hanya 1 jam tayang saja dia boleh menyembuhkan. Nanti pulang dulu dia atur schedule kalau nggak salah 2 kali seminggu. Dan saya perhatikan di situ Bapak Ibu Saudara, orang-orang di luar daripada Kristen lebih banyak. Sama seperti firman kita kemarin, engkau akan jauh lebih banyak melakukan hal-hal yang luar biasa. Inilah salah satu. Dia bisa menyembuhkan, bisa memulihkan, dan orang di luar daripada anak-anak Tuhan percaya hal itu. Lalu bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara dan saya di tempat ini? Ada beberapa hal yang saya akan tekankan kepada kita, bagaimana contoh dari teladan dari wanita ini sehingga dia mengalami yang namanya kasih Tuhan, mengalami yang namanya kuasa Tuhan, dan mengalami yang namanya lawatan Tuhan. Baca salah seorang di ayat yang ke-24 dan 25. Firman Tuhan. Ya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Amin. Hal yang pertama Bapak Ibu Saudara kita perhatikan, mengalami yang namanya kasih Tuhan, mengalami yang namanya kuasa Tuhan, dan mengalami yang namanya lawatan Tuhan, ada tindakan dan tersungkur di kaki Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, ada tindakan dan tersungkur di kaki Tuhan. Kenapa saya katakan ada tindakan? Ketika dia mendengar, maka dia datang. Lalu yang kedua, setelah dia datang Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, dia tersungkur di kaki Tuhan. Firman Tuhan berkata, wanita ini tersungkur di kaki Tuhan. Berbicara tersungkur itu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, kalau kita perhatikan itu merendahkan diri, gitu, memohon belas kasihan Tuhan. Dia datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, kunci yang pertama Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau mengalami kasih Tuhan, kita mengalami kuasa Tuhan, kita mengalami lawatan Tuhan, Bapak Ibu Saudara dan saya harus ada tindakan, dan kita harus tersungkur di kaki Tuhan. Tidak ada jalan lain dan tidak ada cara lain selain Bapak Ibu Saudara dan saya tersungkur di kaki Tuhan. Gak ada jalan pintas. Itu kira-kira. Kalau kita mau mengalami kasih Tuhan, kalau kita mau mengalami kuasa Tuhan, dan kalau saya mau dilawan itu, tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain selain aku tersungkur di kaki Tuhan, selain aku ada tindakan untuk mau datang di kaki Tuhan. Hari ini kita mengerjakannya. Amin Bapak Saudara. Kita datang di kaki Tuhan, kita datang beribadah kepada Tuhan. Tinggal bagaimana kita tersungkur di kaki Tuhan. Tersungkur itu bukan secara fisik ya Bapak Saudara, tetapi tersungkur itu juga perlu
Taruh kakimu di bawah. Tundukkan kakimu di bawah kakimu. Tundukkan hatimu, Bapak Ibu Saudara. Orang yang sombong tidak akan bisa tersungkur di kaki Tuhan. Maksudnya sombong itu bagaimana, Bapak Ibu Saudara? Aku udah bisanya. Udah tahunya aku sombong. Udah berdoanya aku. Macam sok-sok rohani kali lah kau. Kan kira-kira gitu kan? Samanya aku samamu. Apa bedanya? Misalnya jemaat Tuhan, samanya aku sama tante. Samanya aku sama jemaat, apa bedanya? Itu orang sombong. Sudah tahunya aku isi Alkitab. Sudah pahamnya aku kebenaran firman Allah. Tetapi kalau kita tidak mau tersungkur di kaki Tuhan, maka kita tidak akan mengalami kasih Tuhan. Tidak akan mengalami kuasa Tuhan. Tidak akan mengalami namanya lambatan Tuhan. Orang yang angkuh, yang merasa mampu, Bapak Ibu Saudara, yang merasa bisa, yang merasa sanggup, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, maka ini bukan adalah orang-orang yang tersungkur di kaki Tuhan. Orang yang mau tersungkur di kaki Tuhan adalah orang-orang yang mau bayar harga. Hari ini kita bayar harga, amin, Bapak Ibu Saudara. Kalau mengingatkan cuaca, maunya tidur ya kan? Sudah kali kalau mau tidur di Bapak Ibu Saudara. Aku gini tadi, pasti dengar di sekolah minggu. Terus dia bilang, gak ada di sekolah minggu mami. Oh Tuhan, janganlah jadi sesuai dengan perkataannya. Mau satu, mau dua orang dia lagi mulai. Biasanya, si Coki sama si Jul, dia adalah sekolah minggu yang terdepan. Kadang jam 7.15 sudah datang mereka di sini. Jam 7.30 datang. Tapi tadi sampai jam 8 belum datang. Oh ya mau turun. Dia sudah mati kan. Jam 8 ya. Dengar tetek-tetek. Si Jul datang. 2 jam. Tidak lama datang lagi. Saya pikir tidak jadi sekolah minggu Bapak Saudara. Karena biasanya pembukaan selalu si Coki sama si Jul. Selalu itu. Nanti dapat kado Natal ya kan. Karena dia duluan, nggak mau berkait diambil orang. Anak-anak Tuhan, datang kepada kalian Tuhan, amin. Jangan berlomba terlambat, maaf. Tapi berlombalah untuk cepat. Mulai dari kaki, atau dorong. Kan gitu kan? Istilahnya kalau perbagian, pernah lihat kalau antri di apa? Di bagian batu, kalau di bank itu kan ada itu istilah sumbangan-sumbangan itu. Belum jam 8 sudah berbaris tuh. Hari itu Bang Begi. Saya kan kalau mengapakan pensiun mendiang kan harus buka blokir gitu kan. Nggak bisa masuk. Udah antri itu, antri panjang. Dalam hati itu mau pergi loh kalau gereja kan. Antri panjang. Belum jam 8 itu kan baru buka jam 8 kok. Mereka memang setengah 8 sudah situ masih apa mereka apel pagi lagi dalam. Tapi sudah ngantri semua. Duduk dengan rapi. Kalau hati mau pikir ini juga karena ada pemimpin ujian main kan? Jangan terlambat. Kita aja kalau terlambat berkat kita kan agak kecewa kita kan gitu. Tuhan ini, anak itu pencemburu. Jangan bilang dia terlambat 2 menit. Aku lebih hebat dari dia. 5 menit aku terlambat. Si A 5 menit. Walau 10 menit. Jago yang mana? 10 menit yang terlambat. Walau 20 menit. Ikon kalah dong Tuhan. Ikon saya cuma isi mau. Jangan. Amin. Saya tahu situasi Bapak Ibu Saudara. Tapi kita belajar. Amin Bapak Saudara. Kata Tuhan datang. Datang itu tidak gampang sama seperti wanita ini. Dia berjuang. Saya percaya kita mungkin ngantuk, kita mungkin capek. Tapi kata Tuhan berjuang di dalam kita. Sama seperti wanita ini. Jangan sombong. Kata firman. Ada ilustrasi gini. Dikatakan Cynthia di
dijabarkan gitu Bapak Saudara. Ilustrasi 3 profesi. 1 kontraktor, 1 pengusaha. Artinya gini, dia seolah-olah dia mampu, dia seolah-olah dia bangga akan dirinya karena dia punya segalanya. Dia adalah orang terkaya, kira-kira begitu. Dia merasa mampu mengerjakan segala sesuatunya. Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan mampu berjalan sendiri tanpa Tuhan. Lalu ada seperti ini. Dia adalah bapaknya seorang kontraktor. Jadi anak-anak ini berbintang gitu ya. Bapak aku yang hebat. Ngomong dia kan, hebat bapakku seorang kontraktor. Banyak uangnya. Katanya gitu kan. Oh, aku kok bilang bapakmu hebat? Iyalah banyak uangnya, kontraktor dia. Lalu ada seorang anak pengusaha. Dia katakan, bapak aku yang hebat, bapak aku pengusaha. Tiap hari jualan bapak aku. Kalau kau kontraktor, kalau ketika dalam suatu perusahaan itu, dalam misalnya kayak Pertamina itu nggak mengolah atau nggak berproduksi, kan nggak jalan. Anak berpikir, ya pula ya kan, bapak aku yang hebat, kata pengusaha ini. Terus banyak duitnya, terus banyak menghitung terus bapakku, menghitung terus uang, datanglah anak pendeta ya kan, 3 orang. Bapak aku yang hebat, katanya kan. Kenapa kau bilang hebat? Kalau pengusaha, lah COVID ini kan berkurang omsetnya. Dikatakan begitu kan? Atau dilarang jualan, atau orang takut berbelanja. Tapi sini nggak ada takut belanja. Jangan takut beribadah, tapi belanja tidak takut. Saya tidak mau cuma dikasih Tuhan. Lockdown tante. Kan COVID semakin merajalela. Dengan baik Bapak Saudara, ada himbauan juga kepada dari Ketua Sinode kepada jemaat yang dikasih Tuhan, tolong pakai maskernya. Saya buka internet suara saya, tapi bawalah. Karena suatu kala, suatu waktu ada pemeriksaan kita nggak kenal. Tolong cuci tangan di depan, itu himbauan. Dan tolong atur jarak. Bukan tolong lockdown di rumahnya masing-masing. Kalau nanti lockdown, saya arahkan akan lockdown. Kemarin kan ada yang lockdown kita kan saya arahkan. Tapi kalau masih beribadah, datanglah beribadah. Jangan kita ke pajak ke pesta lawan kita. Ada tutup gereja. Oh, penting. Aduh Tuhan, diampunilah mereka. Jangan bilang COVID. Kalau kita pun masih pergi ke pesta, pergi ke pajak, ke rumah Tuhan, takut kita daripada ke pajak. Kembali kepada ilustrasi saya. Ketika anak pengusaha ini sombong, Bapak Saudara, lalu anak pendeta ini bilang ini, bapak aku lebih hebat. Kenapa kau bilang hebat? Bayangkan loh, bapak aku ini enggak dia yang menghitung persembahan. Ada namanya itu bodyguardnya menghitung persembahan. Lalu waktu baru dikatakan per orang nggak dikasih bapak aku menghitung persembahan. Hakim banyaknya uang ini, orang disuruh menghitung persembahan. Dalam hatiku, iya pula begini. Bisa jadi kan, masuk akal juga kan, saudara. Kan nggak gembala itu persembahannya kan. Ada khusus karena saking banyaknya di cerita itu ya. Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau pengusaha ini Bapak Saudara dia menjadi bosnya, dia juga karyawannya kan, kebanyakan begitu. Tapi kalau bapakku ini pendeta ini enggak, orang disuruh menghitung karena banyaknya dihitungkan, disimpankan. Jadi kalau perlu diambil bapakku yang hebat, terima lagi. Aduh. Tetapi kata firman Allah bagi kita mau datang merendahkan diri. Amin. Karena tidak ada yang kita sombongkan dalam hidup kita. Semua oleh karena anugerah. Dan yang kedua, apa dikatakan kebenaran firman Allah? Ayat yang ke-26, salah seorang baca. Ya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Amin. Apa dikatakan di situ Bapak Saudara? Ada perkataan memohon. Ada perkataan memohon. Namanya memohon pasti bawa. Amin Bapak Saudara. Memohon itu pasti dibawa. Adakah orang memohon di atas? Tidak ada. Pas
Pasti kalau kita misalnya memohon jatuhkan lamaran, pasti kita sambil menunduk kan, tolong ya Pak, perhatikan lamaran. Tolong ya Pak, tolong ya Bu, kan begitu? Namanya memohon tidak di atas, memohon itu di bawah dengan kerendahan hati, sama dengan wanita ini. Jadi memohon itu Bapak Ibu Saudara, jangan kita paksa atau memaksakan kehendak. Maunya kehendak kita yang jadi, bukan kehendak Tuhan. Tetapi wanita ini dengan rendah hati dikatakan dia memohon kepada Tuhan. Artinya kita harus dibawa. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita harus dibawa. Jangan kita paksakan kehendak kita. Maunya kehendak kita jadi maunya seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu. Tapi kita harus dibawa. Tetap kita meminta kepada Tuhan. Sama seperti wanita ini dikatakan kebenaran firman Allah Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus. Artinya Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita tidak bisa mengubah apapun kecuali kita memohon kepada Tuhan. Memohon itu sama dengan dikategorikan dengan berdoa. Kita tidak bisa mengubah apapun siapapun kecuali dengan doa. Saya pernah paksakan kehendak saya kepada anak saya, memberontak dia. Namanya kehendak, bukan gitu? Paksakan, harus gini, harus gini. Rupanya nggak bisa. Bagaimana caranya ya? Kita kan maunya simpel-simpel kan gitu Bapak Saudara. Bagaimana caranya kita memohon supaya Tuhan menjawab? Dengan cara berdoa. Sama seperti wanita ini. Yang ketiga, dikatakan kebenaran firman Tuhan ayat yang ke-27. Salah seorang boleh baca. Haleluya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Amin. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, datang dengan penuh pengharapan. Itu yang ketiga, datang dengan penuh pengharapan walaupun itu sangat kecil kemungkinannya untuk keberanian. Maka firman Tuhan berkata, lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan berkata kepada kita saat ini. Yang ketiga saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara, datang dengan penuh harapan walaupun sangat kecil kemungkinannya, tetapi percayalah kita akan mampu, dan kita ketika kita berharap kepada Tuhan, pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Bapak Ibu Saudara, berbicara firman Tuhan dikatakan roti yang bagus, artinya dalam bahasa sederhana ya, kalau roti yang bagus nggak mungkin kan dibuang toh, gitu toh. Jadi kalau untuk anjing, biasanya Bapak Ibu Saudara kita beri yang terbaik atau sisa-sisa. Saya katanya. Kalau untuk anjing, sisa. Jarang itu kita misalnya kalau misalkan, untuk anjing pulau minta lada satu piring, bikin ikannya ya, bikin sayurnya kan jangan Bapak Ibu Saudara. Pasti kita sia dulu lah, remah-remah nih kan. Mana ada makan sopnya bah, biar ku. Nggak ada itu, nggak ada yang ngasih ini. Pasti dong, sayanglah, sampai bersih, dibuat kan? Bila perlu nggak ada sisa, kan gitu kira-kira Bapak Ibu Saudara terkasih. Jarang itu orang lagi misalnya makan rendang misalnya ya kan, rendang lembu misalnya kan, misalnya ada 15 potong, lalu ada sisanya 3 potong lagi, lihat itu dia nih. Ada mau gimana? Pasti enggak. Simpan untuk nasi siang. Kalau udah singkit nanti Bapak Saudara sampai dilapis sama nasi kan. Pernah gitu? Saya pernah. Dilapis sama nasinya. Biar apa? Biar lumer. Biar apa? Lumer. Apa namanya? Tercampur. Biar enak dimakan kan kira-kira gitu kan. Mana ada itu 3 lagi daging sapi. Saya akan untuk anjing 2 biar kemudian kan sudah berusaha semua. Jangan. Kalau bisa untuk besok kan gitu kira-kira. Jadi untuk anjing itu sisa pun kata wanita ini dia masih berharap. Bayangkan, sisa
dikatakan hebat bukan masalahnya di depan itu betul-betul kita melihat ada jalan keluar. Begini maksudnya, gimana ya cara menjelaskannya? Kita melihat pasti ada besar peluang di depan. Itu pengharapan yang hebat, kan gitu? Ada besar peluang ini pasti aku jebol nih, pasti jebol. Kenapa? Cuman aku sendiri misalnya gini ya. Kalau misalnya saya melamar lagi gitu, misalnya melamar guru. Lalu teman-teman saya ini SMA semua SMA. Lalu saya semua sarjana. Sarjana saya misalnya sarjana PAUD. Pasti secara otomatis aku akan katakan harapanku sangat besar, bahkan mungkin 100% aku diterima. Kan gitu kira-kira. Tapi kalau aku misalnya SMA, lalu yang lain itu sarjana semua, ada sarjana bahasa Inggris, sarjana PAUD, sarjana bahasa Indonesia, sarjana matematika. Kira-kira peluangku katakan hebat, besar? Tidak. Kecil kemungkinan. Sama seperti wanita ini. Namanya sisa-sisa toh. Tunggu ada sisa dulu. Tetapi di dalam hal itu pun Bapak Ibu Saudara, dia berharap. Sisa loh. Kira-kira sedangkan anakku saja kalau makan gitu kan, ini punya mami, mami loh. Ini anak ya, pas mami loh. Aku yang bilang gitu, nggak mau lah. Cara gitu mau makan dari padahal itu bukan sisa lah kan, masih dimakan kira-kira gitu. Jadi kalau misalnya kita sisa sudah digonyok-gonyok gitu, kira-kira ibu Radu mau nggak? Bukan saya gonyok gitu kan, kamu Radu. Kita tuh Radu, aku tidak pernah makan, aku cantik, pasti kayak gitu. Tapi wanita ini masih berharap di sisa-sisa itu. Ada pengharapan di tengah-tengah himpitan. Ada pengharapan di tengah-tengah ketidakberdayaan ini wanita ini. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan pernah berhenti berharap pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya sedang berjuang. Satu ketika Tuhan jawab doa saya akan ceritakan kepada jemaat kasih. Saya sedang bergumul. Ada hal yang saya gumulkan hari ini Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika Tuhan jawab itu, saya akan ceritakan bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara pun ada harapan-harapan di dalam Tuhan. Amin Ibu Saudara. Dan ketika harapanmu itu berhasil, ketika harapanmu itu engkau capai dan engkau temukan, saksikan, bagikan kepada orang lain. Supaya diberkati, engkau diberkati, orang lain pun diberkati. Amin Bapak Ibu Saudara. Seolah-olah rasanya tidak mungkin, tetapi firman Tuhan katakan tidak ada yang mustahil. Kembali kepada ilustrasi. Ada seorang anak muda lah saya katakan gitu ya. Dia memanjat pohon yang tinggi. Lalu di tengah-tengah ketinggian itu dia jatuh ke bawah. Dia jatuh ke bawah tapi nggak sampai ke bawah Bapak Saudara. Dia masih bisa bergelantungan gitu, menggantungkan diri. Lalu dia berdoa. Kira-kira dia memiliki pengharapan di dalam Tuhan tolong saya, kan kira-kira gitu kan. Kita kan ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong jamah saya, pulihkan saya dengan kuasa-Mu. Kira-kira kita pasti akan mintanya yang instan, cepat Tuhan jawab doa kita. Kira-kira pemuda ini pun berharap demikian ketika dia jatuh dari pohon yang tinggi, lalu dia turun Bapak Ibu Saudara, tapi dia tidak melihat sampai ke bawah Bapak Ibu Saudara. Lalu dia bergelantungan Bapak Ibu Saudara, dia bilang, Tuhan tolong saya. Kira-kira ceritanya ilustrasinya begini. Lalu malaikat turun. Tuhan mengutus malaikat untuk turun kepada anak muda ini. Lalu dikatakan malaikat itu katanya begini, udah jatuhkan aja dirimu. Wih, gila ini. Masa disuruh dijatuhkan? Aku kan bilang tolong. Dibantu. Lalu dibilang malaikat, udah jatuhkan aja dirimu. Turunlah. Gimana aku mau turun? Aku aja sedang bergelantungan ini. Sudah capek aku bergelantungan. Katakan begitu Bapak Saudara dalam ilustrasi itu. Udah jatuhkan aja kata malaikat. Nggak tahu aku. Pasti aku akan jatuh sampai ke bawah. Berkeping-keping aku ini. Aduh, banyak kali kau bedel kali kau loh. Udah jatuhkan aja dirimu. Nggak mau aku. Bodoh kali ini kata kira-kira begitulah bahasa. Saya perhatikan Bapak Saudara. Lalu Bapak Saudara singkat cerita sampai kepada
siang Bapak Saudara. Kita kalau bergelantungan itu berapa lama lah kita tahan kira-kira di pohon kita kan Bapak Saudara. Lalu sampai kepada siang hari dia sudah sampai, nggak tahan lagi Bapak Saudara. Lalu malaikat ini kata, udah jatuhkan aja dirimu ke bawah, nggak apa-apa itu. Kata nggak mau dia. Lalu malaikat, aduh, paling kali kau bilang pergilah, kira-kira cerita itu dalam inspirasi malaikat ini. Lalu Bapak Ibu Saudara sampai dia menunggu kelelahan dia Bapak Ibu Saudara karena capeknya bergelantungan ini. Lalu dia melihat ke bawah karena kan tadi malaikat sudah katakan jatuhkan aja dirimu kan gitu. Dipikirnya malaikat ini membawa dia terjeruk. Ditengoklah ke bawah Bapak Ibu Saudara. Jauhnya dari bawah itu cuma 1 jengkal ini Bapak. Tengoknya ke bawah. Alah, nggak tinggi ya rupanya. Nggak tinggi ya rupanya, cuma 1 jengkalnya. Wih, kok nggak dari tadi aku ya?